membuat kita mampu untuk menelusuri jalan mana yang bisa kita lewati, mana yang menghalangi. Cahaya yang membuat kita kemudian mengerti mana racun, mana makanan, mana yang layak dimakan dan mana yang sebaiknya kita buang. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa yang harus kita pelajari di zaman yang penuh fitnah ini? Tentu sangat banyak sekali. Yang paling utama adalah ilmu yang berhubungan dengan halal dan haram. Dan ini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang akan menuntun kita untuk mengerti mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Ilmu yang mengajarkan kita mana syirik, mana tauhid, mana kufur, mana iman, mana yang akan mendatangkan keselamatan, mana yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kesengsaraan buat kita. Tanpa ilmu syar'i, setinggi apapun gelar yang dimiliki, maka tidak akan mengantarkan dia kepada hakikat tujuan kehidupan. Karena secerdas apapun otak manusia, manusia itu bukan hanya otak belaka. Manusia di samping ada raga, tetapi ada juga jiwa yang dalam hal ini manusia tidak akan pernah mampu mengetahui jalan surga kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali melalui jalan wahyu. Hanya melalui jalan wahyu, melalui nabi yang diutus, kita baru akan mengerti mana kebaikan dan keburukan. Bukan sekedar kebaikan dan keburukan, tetapi kebenaran dan kebatilan. Semua agama mungkin mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama mengajarkan tentang kebenaran. Hidup tidak cukup hanya baik saja, tetapi hidup harus juga dengan kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menerima orang yang berbuat baik, tetapi kebaikan itu harus dilandaskan pada kebenaran. Ya, ilmu apalagi yang harus kita pelajari? Ilmu tentang rumah tangga. Karena ini merupakan bagian terbesar dari porsi hidup kita. Belajar tentang kehidupan keluarga, tentang hubungan suami istri, tentang pendidikan orang tua kepada anak, tentang bagaimana berinteraksi sesama keluarga. Ini yang akan cukup memberikan pengaruh positif bagi kehidupan kita. Kenapa? Di dunia ini tidak ada tempat yang lebih sering kita kunjungi, yang lebih sering untuk kita hadiri, melebihi daripada rumah kita. Berangkat kerja, pulangnya ke rumah. Berangkat ke pasar, pulangnya ke rumah. Berangkat ke kantor, pulangnya ke rumah. Bahkan nanti kalau sudah hari ke-9 dari perjalanan umroh kita pun akan kangen sayur asam di rumah kita. Rumah adalah tempat yang paling sering untuk kita hadiri. Maka kalau sebagian besar isi rumah tersebut tanpa diiringi dengan ilmu yang benar, maka tepatlah kalau ada yang mengatakan seandainya di dunia ini ada surga, surga itu bernama rumah tangga, dan seandainya di dunia ini ada neraka, neraka itu juga bernama rumah tangga. Dan Rasulullah SAW memilih untuk menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ilmu apalagi yang perlu kita pelajari? Halal haram, ilmu rumah tangga. Yang tak kalah penting adalah ilmu mencari nafkah, ilmu mencari ma'isyah. Karena tadi sudah dikatakan bahwa salah satu ataupun penyebab utama daripada orang pagi beriman sore kafir, dia menjual akidahnya, menukar keyakinannya dengan dunia. Kenapa dia menjual agama dengan dunia? Karena dia nggak ngerti bagaimana menjual selainnya. Yang paling mudah adalah menjual agama. Yang paling untung besar itu adalah menjual keyakinan. Maka banyak orang yang kemudian menggadaikan keyakinan dan agamanya untuk mendapatkan dunia. Ini setidaknya bekal yang amat sangat mendasar. Masih amat banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari tiap hari. Karena inilah yang membuat kita mampu menyelesaikan banyak persoalan. Kalau kebutuhan makan sehari 3 kali kita sudah kenyang, tetapi tidak gara-gara ngaji sehari 3 jam lalu kita akan mampu menyelesaikan semua persoalan. Maka belajar ini merupakan kewajiban sepanjang hayat hatta zurtumul maqabir. Yang kedua, bekal yang harus kita miliki adalah bekal ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan mirip seperti senjata bagi seorang prajurit di medan perang.
Ibadah yang kita lakukan mirip seperti pakaian yang kita kenakan untuk melindungi diri kita dari berbagai macam hal. Saya akan gambarkan secara singkat filosofi bahwa ibadah ini seperti pakaian. Bayangkan kalau kemudian kita telanjang, maka bukan sekedar tentang malu yang harus kita tanggung, bukan tentang harga diri yang kemudian kita menjadi sangat rendah sekali, tetapi kita tidak akan sanggup untuk bertahan dari sengatan terik matahari. Kita nggak sanggup untuk menahan dari dinginnya cuaca di malam hari. Apalagi kalau kemudian sudah masuk ke musim hujan atau musim dingin, maka kita harus memiliki pakaian yang berlipat, pakaian yang berlapis. Bukan sekedar itu, tetapi pakaian juga menjadi simbol identitas kita. Pakaian juga menjadi bagian daripada kejelasan status kita. Pakaian yang menentukan tentang siapa kita. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, la tusabbihu zai bizai wa tusabbihul qalbul qalbah. Hati-hati dengan pakaian, karena pakaian itu bisa berdampak kepada hati. Kalau ada seseorang yang pakaiannya menggunakan celana lepis yang bolong-bolong, berlubang-lubang, bertambal-tambal, menggunakan baju compang-camping dengan bentuk yang ketiaknya kelihatan, lalu dia menggunakan gambar tengkorak yang ada silangnya, kemudian ada berbagai macam atribut yang dia kenakan, maka mustahil kita akan menganggap dia ini sebagai seorang orang yang baik, ya. Sebagaimana kalau kita melihat orang yang mengenakan baju koko, mengenakan baju yang rapi, ya, maka dalam Islam pakaian ini bagian daripada simbol. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang baik, gunakan pakaian yang baik setiap kali mau sholat. Sholat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita pilih hendaknya pakaian yang tepat, memberikan hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pakaian bukan sekedar kebaikan, tapi juga kebenaran. Maka beribadah itu seperti pakaian, bukan hanya sekedar baik, tetapi juga benar. Kalau ada pengantin menggunakan baju olahraga, ini bukan tentang mahalnya baju tadi, tetapi tentang tidak tepatnya. Maka seorang mukmin dituntut untuk memilih amalan ibadah yang sesuai dengan situasi dan kondisi, karena disitulah kita akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika panggilan azan berkumandang, maka ibadah yang paling utama adalah mendatangi masjid untuk sholat. Ketika Ramadan tiba, maka ibadah yang utama adalah berpuasa. Ketika 10 hari terakhir datang, maka yang paling utama adalah i'tikaf di masjid. Lebih utama lagi Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ketika musim haji tiba dan kita belum melaksanakannya dan kita sudah ada kemampuan, maka yang paling utama adalah haji. Ketika malam Ramadan hadir pada kehidupan kita, maka yang utama adalah melaksanakan sholat tarawih. Ketika haul dan nisab kita sudah mencukupi, maka yang paling utama adalah berzakat. Ketika ada kewajiban untuk berdakwah, maka dakwah itu yang utama. Begitu juga dengan pakaian kita. Tentu tidak tepat kalau kita ke Masjid Nabawi dengan menggunakan baju sepak bola, ya, celana training. Tentu bukan kemudian kita mengkritisi mereka yang mengenakan, tetapi ini berbicara tentang kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana mungkin pakaian seperti ini tidak tepat kalau kita bawa ke tengah lapangan untuk main bola, ya, atau seorang polisi tentara di perapatan lampu merah menggunakan gamis dan surban misalnya. Indonesia yang saya maksud, tentu saja ini juga menjadi tidak tepat. Dalam ibadah butuh ketepatan, dalam ibadah butuh kebenaran. Maka ibadah seperti baju yang kita kenakan, kita semakin kuat ibadah kita seperti kita mengenakan pakaian yang mampu menahan dari hawa panas dan hawa dingin, mampu menghangatkan, mampu membuat kita nyaman, ya, mampu membuat kita jadi tentram. Ibadah akan membuat hidup kita jadi tentram. Seperti pakaian yang kita kenakan.
Tidak beribadah seperti telanjang yang membuat kita bukan sekedar kepanasan dan kedinginan, tetapi juga kehilangan harga diri dan kehormatan. Maka orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia tidak berpakaian. Kalau ibadahnya sedikit, seperti orang berpakaian compang-camping. Kalau ibadahnya rusak, ibadahnya sangat buruk, dia seperti berpakaian yang kotor, yang jelek, yang murahan, yang mudah robek, yang tidak mampu untuk melindungi dirinya dari panas dingin, tidak mampu mengangkat derajatnya. Kita tahu bagaimana kalau ada orang berpakaian tentara dengan ada pangkat bintang 3 atau jenderal dan sebagainya. Begitu juga dengan pakaian ibadah yang kita miliki. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah yang kita lakukan itu ibarat sholat, maka pangkatnya beda-beda. Yang sholat di shaf awal, datang sebelum azan berkumandang, tentu berbeda dengan shaf terakhir, apalagi masbuk dan tidak kebagian satu pun rakaat. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala, dalam berpuasa juga begitu bertingkat-tingkat, dalam tilawah juga begitu bertingkat-tingkat, dalam ibadah umroh pun juga manusia bertingkat-tingkat, tidak sama derajat satu dengan yang lainnya. Karenanya di akhir zaman seperti ini, ibadah yang kita miliki menjadi benteng bagi berbagai macam fitnah kita, termasuk ibadah menutup aurat. Ya, bagi seorang muslimah, ibadah menutup aurat ini merupakan sebuah harga mati. Maka dia tidak akan mudah untuk mendapatkan godaan ketika ada bujuk rayu, ya, yang menginginkan supaya dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan nista. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang ketiga adalah bekal berupa ma'isyah. Ma'isyah, kita tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Harta oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pilar penegak kehidupan. Harta seperti darah yang mengalir di tubuh kita. Tanpa darah maka kita akan mati lemes. Tanpa darah kita tidak mampu untuk berbuat. Orang yang mengalami pendarahan pasti dia akan tak mampu berbuat banyak. Maka dalam Islam, harta yang diumpamakan seperti darah, dia harus memuat 4 syarat supaya tubuhnya sehat. Supaya kehidupannya sehat, maka darahnya harus ada 4 syarat. 1, darahnya harus mengalir, ekonominya harus mengalir. Kalau ekonominya dibekukan, darahnya beku, maka kita dengar siapa yang mengalami pembekuan darah, pasti dia akan berujung kepada kematian. Orang kalau ekonominya dibekukan itu juga demikian. Yang kedua, darah itu harus yang pertama tadi mengalir, maka tidak boleh berhenti. Yang kedua harus cair, tidak boleh beku. Yang ketiga, darah itu harus stabil. Jangan darah rendah, jangan darah tinggi. Darah rendah lemes, darah tinggi gampang pingsan, ya. Yang keempat, darah itu harus bersih. Karena kalau darah kotor, maka kita akan cuci darah. Dan kalau kita sudah cuci darah, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang cuci darah. Ya, maka harta kita juga harus bersih, jangan sampai kotor. Kalau kotor nanti Allah akan cuci harta kita dengan cara yang tidak kita inginkan. Yang keempat, bekal yang tidak kalah penting adalah bekal memastikan bahwa setiap hari hubungan kita dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, dengan kerabat kita makin baik, makin kuat. Karena salah satu tanda daripada akhir zaman adalah qati'atul arham, memutus hubungan silaturahim. Tanda akhir zaman adalah anak durhaka kepada orang tuanya. Tanda akhir zaman adalah perbuatan kasar suami kepada istrinya. Tanda akhir zaman adalah wanita yang lebih berdaya, lebih berkuasa daripada suaminya. Ya, tanda akhir zaman adalah hubungan keluarga yang rusak. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, kalau kita ini diberikan keluarga yang baik, di mana setiap hari berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di mana doa kita setiap hari adalah Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana habli
hablana minas solihina was solihat, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini permintaan kita. Kemudian yang terakhir, bekal yang juga tidak kalah penting adalah tingkatkan, perbaiki hubungan sosial kita, lingkungan masyarakat sekitar kita. Ciptakan lingkungan masyarakat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebaik apapun kalau tinggal di lingkungan buruk, maka lama-kelamaan kita juga akan terseret menjadi buruk. Ada sebuah teori gimana caranya membuat kerupuk yang melempem supaya bisa garing lagi. Tahu nggak? Hah? Dicampur sama kerupuk yang garing, diaduk dalam satu lodong, maka nanti yang melempem bisa jadi garing, dengan syarat jumlah yang garing lebih banyak daripada yang melempem. Kalau yang melempem lebih banyak daripada yang garing jadi melempem. Nah, kalau jumlah orang baiknya itu banyak, Bapak Ibu merasakan di rumah ada yang kuat nggak taraweh atau tahajud 11 rakaat tiap malam? Berat, itu. Di sini Masya Allah, kok enteng banget ya. Ya, di sini ada yang sudah mau khatam loh Bu. Ya, bapak-bapak ada yang mau khatam Qurannya dalam waktu 4 hari, begitu loh, Masya Allah, gitu kan. Ibu-ibu ada nggak nih? Ya, tapi saya yakin lebih banyak daripada di rumah, ya nggak? Ya, nah kenapa? Lingkungan sangat berpengaruh, keberadaan masyarakat di sekitar sangat berpengaruh. Tinggal di sebuah lingkungan yang baik, maka kita akan menjadi baik. Ya, akan terbentuk secara otomatis. Pesawat itu merupakan sistem. Nggak peduli mbah-mbah, nggak peduli anak muda, nggak peduli anak kecil, karena masuk sistem, dia akan sampai di jam yang sama. Kan begitu? Karena masuk ke dalam sebuah sistem tadi. Mau duduk di depan, mau duduk di belakang, kalau dia manut kepada aturan, ya, tidak naik di atasnya atau di sayapnya, gitu ya. Dia mau berada di kabin semuanya, maka dia akan selamat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 5 bekal yang harus kita siapkan dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Fitnah ilmu, yang bekal ilmu yang pertama, yang kedua adalah bekal amal ibadah, yang ketiga bekal harta yang baik, yang halalan thayyibah, kemudian yang keempat adalah bekal baiknya hubungan keluarga kita, dan yang kelima adalah bekal baiknya hubungan sosial kita dengan lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan 5 bekal ini yang setiap hari mengupgrade, meningkatkan kualitasnya, insya Allah di saat fitnah itu datang, dia lebih selamat dibandingkan dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang penuh berkah ini, di masjid yang Allah berikan keutamaan berlipat-lipat dibandingkan dengan masjid yang lainnya, kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa anta taqdihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa tabarakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, di pagi Jumat yang penuh berkah ini, di Masjid Nabi yang mulia, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan wajah-wajah kami wajah yang akan dipandang oleh Rasulmu yang mulia. Izinkan kami bisa menatap wajahnya di yaumil hisab kelak. Izinkan kami menjadi tetangganya di surga kelak. Izinkan kami untuk bisa memandang wajahmu di saat
Semua kenikmatan tiada artinya kecuali memandang wajah-Mu semata ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kami semua yang datang di sini adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif, hamba-hamba-Mu yang lemah, hamba yang sangat membutuhkan kepada kasih sayang, rahmat dan apa yang Engkau berikan pada kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, di antara kami yang datang, ada di antara mereka yang datang dengan membawa kesulitan, kesempitan. Ada di antara kami yang datang dengan membawa segala permasalahan. Ada di antara kami yang datang mengharap kepadamu ya Allah, karena dalam penantian yang panjang tentang jodoh yang tak kunjung datang. Ada di antara kami yang juga dalam penantian panjang karena belum Engkau hadirkan keturunan yang menjadikan penyejuk pandangan. Ya Allah ya Rahman, ada di antara kami yang dititipi oleh banyak dari kerabat, keluarga, sanak, saudara, handai tolan tentang hajat-hajat mereka ya Allah. Di antara kami ada yang datang dengan membawa setumpuk persoalan kehidupan kami ya Allah, membawa tanggungan-tanggungan yang berat, membawa problem keluarga, membawa masalah kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, karenanya ya Allah, anzil alaina rahmataka. Ya Allah, turunkan kepada kami rahmat-Mu, rahmat yang dengannya semua beban-beban kami terlepas, rahmat yang dengannya takdir tentang jodoh yang Kau berikan segera Kau datangkan, takdir tentang anak keturunan yang Engkau hadirkan, takdir tentang kebaikan rumah tangga, takdir tentang baiknya hubungan kami, takdir tentang anak-anak yang hari ini belum soleh dan solehah, yang belum sesuai dengan harapan kami ya Allah, agar Engkau jadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, agar Engkau jadikan mereka sebagai anak-anak yang berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Ya Rabbal Alamin, orang-orang yang datang kepada kami begitu banyak, kemampuan kami sangat terbatas. Ya Allah, apa yang mereka minta kabulkan, apa yang mereka inginkan penuhilah harapan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikan wasilah umrah yang kami lakukan, jadikan wasilah umrah yang kami akan laksanakan sebagai cara-Mu ya Allah untuk mendatangkan itu semuanya ya Rabbal Alamin. Kami sangat berharap kepada rahmat dan kasih-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu, iqdi anna hajatana fid dunya wal akhirah, la tada' lana dzanban illa ghafartah. Jangan Kau biarkan kami berdosa kecuali Engkau ampuni. Jangan biarkan kami memiliki hajat kecuali Engkau butuhkan. Jangan biarkan kami sakit kecuali Engkau sembuhkan. Jangan biarkan kami dalam keadaan kesepian kecuali Engkau berikan kawan. Jangan Engkau biarkan kami dalam kesendirian kecuali Engkau berikan pasangan. Jangan Engkau biarkan kami belum memiliki keturunan kecuali Engkau segera berikan ya Rabbal Alamin. Ya Rahman ya Rahim, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman dari ibu-ibu. Tadi maklumat untuk infak sedekah gimana? Tafadhol.